Amerika Serikat kembali melontarkan peringatan bernada ancaman kepada Iran. Iran diminta segera bergerak cepat atau tidak akan ada yang tersisa dari Iran. Ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Iran disampaikan di akun media sosialnya pada hari Minggu kemarin. Amerika meminta Iran agar segera bergerak cepat atau tidak akan ada yang tersisa dari Iran. Amerika menegaskan waktu sangat penting. Ancaman ini dilontarkan saat Presiden Amerika dijadwalkan berbicara dengan Perdana Menteri Israel. Sebelumnya, Amerika juga memperingatkan bahwa awal pekan ini gencatan senjata berada dalam kondisi kritis. Sementara itu, media Iran melaporkan bahwa Amerika gagal memberi konsesi konkret apapun dalam tanggapan terhadap proposal terbaru Iran untuk mengakhiri konflik. Kurangnya kompromi dari Amerika bisa menimbulkan kebuntuan negosiasi. Iran menerima ribuan pengaduan dari organisasi masyarakat sipil terkait dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan selama operasi militer gabungan AS Israel. Keluhan tersebut mencakup insiden sekolah Minab dan penghancuran warisan peradaban dan budaya Iran, Istana Golestan. Kementerian Dalam Negeri Iran mengatakan pada hari Sabtu mereka telah menerima 2.250 pengaduan dari organisasi masyarakat sipil yang menuduh adanya kejahatan hak asasi manusia yang dilakukan selama operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel di Iran. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Iran, Ali Zainifan, mengatakan keluhan tersebut mencakup insiden sekolah Minab dan penghancuran warisan peradaban dan budaya Iran, Istana Golestan. Zainifan menyebut Amerika Serikat dan Iran tidak memiliki warisan seperti itu sehingga mereka tidak dapat memahami betapa menyakitkannya kehancuran warisan tersebut bagi sebuah bangsa yang berakar kuat seperti Iran. Zainifan menambahkan dengan keterlibatan masyarakat sipil, Iran berhasil mengamankan sesi khusus Dewan Hak Asasi Manusia PBB di mana kejahatan-kejahatan tersebut dikutuk keras. 2250 شکایت از طرف تشکل‌های مردمی درباره جنایات بشری و ضد حقوق بشری که دشمنان ما انجام دادن از جمله مدرسه میناب یا تخریب در واقع آثار تمدنی و میراث فرهنگی ما. آخر دشمنان ما آثار تمدنی و میراث فرهنگی ندارن، نمیدونن چقدر تخریب آثار تمدنی درد آور برای یک ملت ریشه دار و عمیق. این رو ما طرح شکایت کردیم و در واقع در حوزه محیط زیست تشکل‌های محیط زیستی ما اینها با هماهنگی وزارت کشور، وزارت خارجه و با محوریت تشکل‌های مردمی همینها باعث شد که جلسه ویژه شورای حقوق بشر در سازمان ملل تشکیل بشه و به نحو کم نظیری با رأی قاطع این جنایات رو در واقع محکوم کنند. Selain itu, Zainifan juga mengklaim kesiapan angkatan bersenjata Iran saat ini jauh lebih kuat dibandingkan di awal perang pada akhir Februari 2026. Situasi di kawasan Teluk kembali memanas pemirsa setelah sebuah serangan drone memicu kebakaran hebat di kawasan pembangkit listrik tenaga nuklir Uni Emirat Arab akhir pekan kemarin. Uni Emirat Arab melaporkan adanya serangan 3 unit drone terhadap fasilitas PLTN mereka di Abu Dhabi. Pihak UEA sendiri berhasil melumpuhkan drone-drone itu dan menyebutnya sebagai serangan teroris. Beruntung serangan yang menyasar kawasan PLTN Barakah ini tidak menimbulkan korban jiwa serta kebocoran radiasi. Insiden ini pun menuai kecaman dan dikhawatirkan menjadi alarm bahaya yang bisa memicu pecahnya perang baru di tengah konflik Iran-Amerika Serikat. Pemirsa, PLTN Barakah merupakan stasiun tenaga nuklir pertama di Semenanjung Arab dan stasiun tenaga nuklir komersial pertama di dunia Arab. PLTN terdiri dari 4 reaktor nuklir yang bisa memasok hingga 25% kebutuhan energi di Uni Emirat Arab. Di tengah ketegangan konflik Amerika Serikat, Israel, dan Iran, sebuah video viral di Iran yang berisi tentang seorang pembawa berita TV membawa senjata di tengah siaran sedang berlangsung.
تیرانداز حرفه‌ای با 2 دست تیراندازی می‌کنه. بله خب من واقعا حرفه‌ای نیستم من کارم اجراست مربی. Ya, aksi presenter TV Iran pegang senjata. Presenter media Iran bernama Hussein Husseini ini mendadak viral karena aksinya mengambil senapan milik AK-47. Kemudian berakting menembakkan ke arah bendera UEA, Uni Emirat Arab yang ada di studio. Wow. Saat itu ia tidak sendirian tapi didampingi oleh instruktur bersenjata militer Iran. Aksi ini viral karena dianggap sebagai simbol keberanian warga Iran untuk tetap melanjutkan perang. Tidak hanya sang presenter berita TV tadi, sekelompok perempuan di Iran seperti yang dilihat ini juga belakangan mempelajari senjata jenis AK, termasuk belajar merakit senapan secara mandiri. Al Jazeera menyebut masjid-masjid di sejumlah kota menjadi lokasi para perempuan ini mempelajari senjata. Fenomena ini makin marak di tengah kesiapan warga sipil menghadapi serangan musuh yakni Israel dan Amerika Serikat. Ya, di tengah gencatan senjata yang diwarnai saling serang antara Amerika dan Iran, atlet angkat besi Iran justru menorehkan sejarah. Ya, inilah dia perjuangan luar biasa lifter Iran Alireza Yosefi mengguncang panggung kejuaraan angkat besi Asia di Gandhinagar, India. Dirinya memecahkan rekor dunia baru. Tampil memukau di kelas berat, Yosefi memastikan raihan medali emas setelah menaklukkan beban seberat 261 kg di nomor clean and jerk. Angkatan ini membawa Yosefi mencetak rekor baru dunia. Tak hanya itu, Yosefi juga menampilkan aksi simpatik lainnya di atas podium. Dengan penuh haru, Yosefi membuka bajunya dan juga di sana ada pesan seperti yang kita lihat tadi ya, soal 168 anak yang menjadi korban meninggal dunia dalam tragedi di sekolah Mina. Pemirsa, usai kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Cina, Ketua Parlemen Iran Muhammad Baghir Ghalibaf resmi ditunjuk sebagai perwakilan khusus Iran untuk urusan Cina. Melansir laporan kantor berita Tasnim, Ghalibaf yang sebelumnya dikenal sebagai negosiator kunci dalam pembicaraan dengan Amerika Serikat kini memiliki mandat baru. Ghalibaf dipercaya mengkoordinasikan berbagai sektor strategis dalam hubungan bilateral antara Teheran dan Beijing. Penunjukan yang menandai babak baru dalam penguatan kerjasama dua negara di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Meski wewenang barunya belum dirinci, penunjukan ini mencuri perhatian dunia internasional termasuk saat Cina didorong untuk lebih aktif dalam menurunkan tensi antara Teheran dan Washington. Pemirsa, posisi Ghalibaf sebagai koordinator lintas sektor diharapkan mampu menyelaraskan berbagai kepentingan ekonomi serta juga diplomasi seiring meningkatnya peran Beijing sebagai mitra strategis utama Iran di kawasan Timur Tengah. Dan ada yang menarik usai pertemuan Presiden Amerika Serikat dengan Presiden Cina di Beijing beberapa waktu lalu. Barang-barang yang diberikan Cina kepada rombongan Amerika dibuang sebelum rombongan Amerika menaiki pesawat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berkunjung ke Cina selama 3 hari untuk bertemu Presiden Cina Xi Jinping. Sejumlah hal dibahas termasuk konflik Amerika Serikat dengan Iran. Ada yang menarik saat rombongan Presiden Amerika Serikat hendak meninggalkan negeri tirai bambu itu. Barang-barang yang diberikan pejabat Cina kepada rombongan Presiden Amerika Serikat dibuang sebelum delegasi Amerika Serikat meninggalkan Beijing. Barang-barang itu ditinggalkan beberapa saat sebelum delegasi Amerika Serikat menaiki pesawat kepresidenan Air Force One untuk kembali ke Washington DC. Menurut sejumlah media asing, barang-barang itu diantaranya kartu identitas, telepon genggam sekali pakai, hingga lencana delegasi. Tidak ada satupun benda dari Cina yang diizinkan naik pesawat demi alasan keamanan. Ribuan tentara Amerika Serikat yang bertugas di wilayah konflik kembali ke Amerika Serikat. Kepulangan ini terjadi setelah Amerika menghentikan operasi Epic Fury. Welcome home. Congratulations from both my wife Jenny and I standing here on this ship in Norfolk welcoming you back to America.
Suasana haru dan bahagia menyelimuti pelabuhan Norfolk saat kapal perang USS Winston A. Churchill merapat membawa pulang para prajurit Amerika Serikat. Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth menyambut langsung lebih dari 4.500 tentara yang telah menyelesaikan misi negara. Para prajurit yang kembali ke Amerika Serikat ini adalah bagian dari kelompok tempur kapal induk USS Gerald R. Ford yang menjalani penugasan selama hampir 1 tahun di wilayah konflik. Selama penugasan, kapal induk terbesar dunia ini membawa jet tempur, kapal perang, dan ribuan personel untuk menunjukkan kekuatan militer. Sebelumnya Amerika Serikat resmi akhiri operasi tempur Epic Fury di Iran pada 5 Mei 2026. Menurut Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio, operasi militer tersebut dihentikan karena tujuan utama operasi tersebut telah selesai. Well, that's one of the topics that needs to be discussed. I don't know about, I think you're linking it. The operation is over. Epic Fury, as the President notified Congress, we're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom. As far as the negotiation is concerned, I think the President's been clear that part of the negotiation process has to be not just the enrichment, but what happens to this material that's buried deep somewhere that they still have access to if they ever wanted to dig it out. That has to be addressed, and that's being addressed in the negotiation. I'm not going to go further on what progress has been made on that topic because I don't want to endanger the negotiations, but suffice it to say that the President and this entire team is aware of the centrality of that question, and that will have to be addressed one way or the other. Dengan kepulangan sejumlah pasukan Amerika Serikat, apakah ini akhir perang atau hanya jeda sebelum babak selanjutnya, mengingat dinamika konflik yang belum sepenuhnya usai?